Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada malam ini kita semua hadir kembali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu keberadaan kita di rumah Allah tidak ada tujuan lain kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir, dan kita masih membahas tafsir basmalah, tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan Ar-Rahman dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sudah menjelaskan bagaimana makna dari Ar-Rahman itu. Kemudian malam ini kita akan lanjut pada kata berikutnya atau kata terakhir dari basmalah, yaitu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, menurut ulama itu berasal dari satu akar kata. Rahama itu berasal dari kata rahama yang disifati dengan rahmat. Jadi Ar-Rahman dari asal kata rahama, kemudian sifatnya rahmat. Demikian pula juga Ar-Rahim dari kata rahama dan sifatnya juga rahmat. Dengan dasar inilah sehingga Ar-Rahim, Rahim dinilai oleh sebagian ulama posisinya atau kedudukannya itu sebagai penguat dari Ar-Rahman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim karena dinilai sama, karena berasal dari akar yang sama, akar kata yang sama, rahama atau rahmat, maka Ar-Rahim kedudukannya itu sebagai penguat dari Ar-Rahman. Kan sama, kalau sama, yang pertama disebutkan pertama, kedua yang kedua itu penguat, at-ta'kid, li-ta'kid. Dalam bahasa Arab disebutkan seperti itu. Jadi sebagai penguat. Namun
sebagian besar ulama mengatakan sebenarnya itu bukan sebagai penguat. Jadi Ar-Rahim dalam Bismillahirrahmanirrahim itu bukan sebagai penguat. Kenapa bukan sebagai penguat? Karena memang maknanya berbeda. Itu kalau penguat kalau sama makna. Ya kan begitu. Kalau sama maknanya berarti penguat. Tapi kata ulama tidak. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu beda makna. Kenapa beda makna? Ya karena coba lihat tulisannya. Tulisannya kan berbeda. Nah, dalam kaidah ketika tulisan berbeda, maka tentu maknanya berbeda. Sekalipun berasal dari satu kata. Itu banyak contoh kalau sudah berbeda bentuk katanya itu jelas berbeda. Ya, jangankan bentuk katanya, hurufnya bertambah, berbeda penempatan hurufnya itu dari satu kata itu, barisnya saja berbeda, itu sudah beda makna kan? Ya, misalnya itu kan dalam bahasa Arab itu kan ada timbangan maf'alun, mif'alun, ya kan gitu. Ya, maf'alun, mif'alun. Isim makan, isim zaman, isim alat. Nah, itu kan namanya saja sudah berbeda. Maf'alun, mif'alun. Ada di baris fathah ada mi. Sama juga. Ada banyak beberapa kata dalam bahasa Arab tulisannya sama, yang membedakan cuma barisnya, itu pun beda makna. Ya, apalagi kalau hurufnya sudah berbeda. Nah, sepertilah Ar-Rahman, Ar-Rahim ini. Kata ulama enggak sama itu. Enggak sama. Nah, sebelum dijelaskan apanya yang berbeda ini. Apanya yang berbeda? Apa perbedaannya? Di sini ulama jelaskan dulu. Kata Ar-Rahman dulu itu kan sewazan dengan fa'lan. Setimbang dengan fa'lan. Nah, dalam bahasa Arab fa'lan itu berarti penuh, sangat banyak. Penuh, sangat banyak. Itu kalau setimbang dengan fa'lan. Rahman, fa'lan. Ya, ada juga ghadban. Itu kan setimbang dengan Rahman. Jadi apa artinya kalau dikatakan maknanya itu penuh atau sangat banyak? Berarti Rahman, kasih sayang Allah yang sangat banyak, penuh. Sehingga itulah dimaknai pada pertemuan yang lalu kata Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah karena penuh, karena banyak, berarti untuk semua. Kasih sayang Allah untuk semua. Jadi Allah itu sayang juga kepada siapa saja, termasuk orang kafir. Semuanya disayang tanpa kecuali. Ya, karena memang penuh, banyak, sangat banyak. Artinya segala sesuatu, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia berimankah atau kafirkah, orang salatkah, tidak salatkah, semuanya dirahmati oleh Allah. Itu dari katanya, memang bentuk katanya menunjukkan itu. Ya. Jadi kalau
sebanding dengan itu, sebanding dengan Fa'lan, Rahman, sama dia masalahnya Ghadban. Ghadban artinya marah kan? Ya, Ghadban marah. Nah, karena setimpal dengan Rahman, berarti dapat dimaknai Ghadban itu menunjukkan orang yang dipenuhi dengan amarah. Jadi kalau bahasa Arabnya orang yang marah sekali, dipenuhi amarah, itu Ghadban namanya. Ghadban, dipenuhi dengan amarah. Karena itu maknanya, karena setimpal dengan Rahman, Ghadban. Jadi kita sudah dapat memahami. Jadi nanti perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu untuk semua, rahmat Allah untuk semua, dan itu untuk di dunia. Di dunia saja. Ya, seperti yang kita sudah contohkan pada pertemuan yang lalu, misalnya di dunia penyakit mereka Allah kasih rezeki. Itu kan Allah tidak pilih. Hanya orang beriman saya dapat rezeki, dia hanya tidak. Siapa yang kerja, dia tidak salah, tetap dia dapat rezeki. Ya, dijadikan dia sehat. Ya, yang penting dia berusaha. Jadi siapapun Allah kasih kesehatan. Siapapun Allah kasih kekuatan. Ya, siapapun Allah kasih apa yang dia butuhkan. Nah, itulah Ar-Rahman. Jadi secara umum. Sementara Ar-Rahim ini bersifat khusus, ya, spesial. Jadi orang spesial ini, ya. Kalau misalnya tamu VIP ini, bahkan VVIP, bukan VIP lagi, VVIP. Jadi spesial, orang spesial. Ya, itulah rahmat Allah yang Allah hanya berikan kepada orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Bahwasanya Allah itu hanya merahmati, memberikan ar-rahimnya kepada orang-orang beriman. Dan ini spesial di akhirat. Sekalipun ada juga ulama mengatakan sebenarnya bukan cuma di akhirat. Di dunia orang beriman sudah dapat rahimnya Allah. Di dunia sudah dapat rahimnya Allah. Nah, itulah yang kita sudah jelaskan itu. Sekalipun yang kita sudah sampaikan, ada yang menilai itu rahmatnya Allah, tetap rahmatnya. Tapi ada juga ulama yang menilai itu juga. Jadi orang beriman itu, orang beriman itu inilah maha adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman itu kasih sayang Allah lebih besar ia dapatkan dibanding yang tidak beriman. Kenapa? Nah, sebelum kita jawab, mungkin ada pertanyaan dulu saya mau sampaikan. Mana yang banyak mendapatkan rahmat Allah? Orang kafir, tapi dia kaya raya, triliunan Allah kasih. Dengan orang beriman, tapi dia miskin sekali. Mana Pak yang banyak, yang dapat rahmat dari Allah yang banyak? Ya, tentu kita sepakat. Ya memang sih kalau kita lihat labelnya saja orang ya kafir tapi kaya sekali, triliunan hartanya. Ini kan rahmat Allah. Tadi kan rezeki itu rahmat Allah semua. Dibanding dengan orang miskin, tapi dia beriman miskin bahkan
sekali saja makan dalam sehari, tapi dia beriman. Jadi pertanyaannya, mana yang banyak dapat rahmat Allah? Nah, tentu kita sepakat dia beriman sekali dia miskin. Kenapa? Karena kalau orang kafir, rahmat Allah cuma satu saja di dunia. Sementara orang beriman di dunia dapat, di akhirat juga dapat. 2:1. 2:1. Nah, mana di dunia orang yang beriman itu ar-rahimnya? Nah, itulah yang kita sudah jelaskan. Jadi ada beberapa poin itu yang saya sudah sampaikan bagi orang khusus orang beriman di dunia Allah dapatkan. Ada yang ulama menilai itu bagian dari rahmannya Allah, tapi ada yang ulama mengatakan tidak, itu juga rahimnya Allah. Nah, coba itu. Jadi rahman dan rahimnya Allah itu berkumpul untuk orang beriman di dunia. Di dunia. Jadi sudah dapat rahmat rahimnya, di dunia sudah dapat dua-dua. Ya, misalnya kita sudah sampaikan orang-orang yang diberikan taufik hidayah. Ya, ini karena rahmannya Allah sekaligus rahimnya Allah. Ya. Kenapa rahmannya Allah? Ya, karena untuk semua hidayah itu bisa didapat oleh orang yang di luar Islam, ini bisa diperoleh juga. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tapi ini diperuntukkan beriman, hidayah, taufik. Dan kemudian yang kedua, ya, orang beriman itu di dunia saja, ketika dia berbuat baik, pasti Allah berikan kebaikan. Pasti Allah berikan balasan kebaikannya. Kemudian orang beriman itu di dunia, apakah karena rahmannya Allah atau karena rahimnya Allah, dia bisa mendapatkan kehidupan yang tenang. Kehidupan yang tenang. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang beriman itu, apakah karena rahmannya Allah atau karena rahimnya Allah, apa yang diberikan kepadanya berupa misalnya harta, insya Allah semuanya itu diberikan keberkahan oleh Allah. Ini semuanya khusus orang beriman diberikan di dunia. Dan lebih hebatnya lagi, jangankan sesuatu yang nyaman, ketika misalnya diuji dengan ketidaknyamanan, ya, misalnya ada musibah seperti yang kita contohkan terakhir, sakit, maka semuanya itu bernilai kebaikan. Siapa yang bisa dapatkan itu? Hanya orang-orang yang beriman. Ya, hanya orang beriman. Yang tidak beriman, ketika dia sakit, Allah tidak berikan kebaikan. Apa kebaikannya? Yaitu Allah hapus dosa-dosa kita. Orang yang tidak beriman ketika sakit tidak ada penghapusan dosa. Hanya kita orang beriman. Nah, itu karena apa? Karena rahman dan rahimnya Allah untuk orang beriman. Itu di dunia. Itu di dunia. Jadi memang ulama sedikit ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi ada mengatakan, ya, Rahman dunia, Rahim akhirat. Sekalipun ada spesial, tapi tetap itu bagian dari Rahman Allah. Ya. Tapi terlepas dari perbedaan itu, yang jelas bagi orang-orang yang beriman, Allah berikan rahmatnya. Apakah itu di dunia, apalagi di akhirat, itu tidak akan bisa diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya bagaimana bentuk rahmat Allah?
yang Allah berikan spesial di akhirat. Kalau tadi itu di dunia. Tentu ya ini khusus orang beriman. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Di sini dikatakan dalam kitab Mukhtasar Walillahil Asmaul Husna karya Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyin. Beliau menyebutkan wa yarhamuhum fil akhirah. Orang-orang yang beriman itu akan diberikan rahmat Allah dari kata Ar-Rahim di akhirat. Bagaimana bentuknya? Bil afwi an sayyi'atihim. Ya, pertama yang Allah berikan spesial kepada orang-orang yang beriman di akhirat, yaitu tentu Allah akan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang beriman sewaktu hidup di dunia. Itu sudah jaminan. Jadi bagi kita orang beriman, nanti di akhirat, karena rahmannya Allah, kan begini, sekalipun kita orang beriman, pasti kita ada kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Ada di sini di antara kita yang tidak punya salah. Tidak ada. Kita semua punya dosa. Kita semua punya dosa, punya kesalahan. Maka nanti di akhirat, karena ar-rahimnya Allah, ini rahimnya Allah, karena rahimnya Allah, maka yang pertama kali Allah berikan dulu untuk kita ini, Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan. Subhanallah. Artinya apa? Ketika di akhirat sudah ada jaminan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman akan diampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Itu artinya apa? Kita selamat. Karena yang membuat seseorang itu bermasalah di akhirat karena dosa-dosanya. Kenapa dia disiksa? Karena dia punya dosa. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Karena dia punya dosa. Kenapa di padang mahsyar? Di situ kan diceritakan bahwa di padang mahsyar itu kan gambaran hadisnya, matahari itu hanya sejengkal dari kepala. Coba dibayangkan itu, hanya sejengkal. Wallahu a'lam lah sejengkal seperti apa nanti di akhirat kita tidak. Yang jelas itu gambarannya sangat dekat. Matahari itu sangat dekat dengan kita itu. Sehingga banyak orang yang mandi. Mandi apa? Ada mandi keringat karena panasnya. Tapi ada juga mandi darah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Tapi karena orang-orang yang beriman itu ada jaminan, mereka akan mendapatkan keadaan spesial dari Allah karena dia beriman, dan atas maha rahimnya Allah, ar-rahimnya Allah, mereka itu diampuni dosanya. Artinya dia akan selamat di padang mahsyar. Kenapa orang banyak bermasalah? Kenapa banyak orang bermasalah di padang mahsyar? Itu karena kesalahannya yang ia lakukan. Ya. Oleh karena itu, mari terus pertahankan keimanan kita. Itu intinya. Tetaplah kita beriman kepada Allah hingga akhir hayat. Pertahankan terus keimanan kita. Nah, karena itulah menjadi modal utama kita untuk mendapatkan keselamatan. Jadi jaminan pertama yang Allah berikan kepada spesial orang-orang yang beriman di akhirat, yaitu Allah akan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan. Itu satu. Kemudian yang kedua, waridha anhum. Waridha anhum.
Nah, ini yang kita pernah sampaikan. Bagi orang yang beriman juga di akhirat, Allah akan berikan fasilitas tinggi. Apa fasilitasnya? Yaitu Allah berikan keridhaan. Allah ridhoi. Sempat saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ridho Allah itu jauh lebih tinggi. Sudah bagi doanya itu, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, wahai Tuhanku, anta maqsudi. Engkau adalah tujuanku. Artinya kita ini ibadat tidak ada tujuan lain kecuali hanya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang saya cari. Ridha Allah. Kata ulama di sini disebutkan surgamu yang saya cari, tidak, bukan surga yang kita cari. Pindah dari neraka, bukan. Tapi mereka beribadah niatnya untuk mendapatkan ridha Allah. Bahkan salah seorang sufi wanita yang terkenal ini, Rabi'atul Adawiyah. Beliau katakan, ya Allah, kalau saya ibadah karena saya ingin masuk surga, kasih masuk saya neraka. Kalau memang saya ini ibadah untuk surga, masuk saya ke neraka. Oh baik. Itu seorang wanita sufi itu. Artinya beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa di atas surga itu ya ada keridhaan Allah. Itu sesungguhnya yang menjadi tujuan kita. Setiap kali kita beribadah, ridha Allah, ridha Allah, ridha Allah, yang kita targetkan keridhaan Allah. Ya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, yang penting kita beriman, dengan rahimnya Allah. Sekali lagi, ini saya kita merujuk dengan rahmat Allah dari Ar-Rahim, kita semua itu akan dapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang Allah berikan spesial untuk orang beriman di akhirat? Wal in'ami alaihi. Allah berikan kenikmatan surga. Kenikmatan ini belum surga. Allah berikan kenikmatan. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Wal in'am alaihi. Ya, jadi sebelum masuk surga memang ada fasilitas, ya fasilitas untuk merasakan kenikmatan. Ada juga yang Allah siapkan itu khusus kita orang beriman. Kan begini, perjalanan kita nanti di akhirat, itu kan memerlukan waktu yang sangat panjang. Diceritakan dalam Al-Quran, sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Begitu baik. Artinya apa? Sangat panjang, Pak. Sangat panjang perjalanan kita di akhirat itu. Sejak tidak perlu kita hitunglah pada alam barzakh ya, karena belum kiamat. Karena masih kehidupan dunia, sekalipun itu bersamaan dengan alam barzakh. Tidak perlu kita hitung itu. Kita hitung sejak terjadi hari kiamat. Sejak terjadi hari kiamat sampai pada tahap terakhir, masuk surga kah atau masuk neraka? Ini memerlukan waktu yang sangat lama. Lama sekali. Nah, di masa-masa yang sangat lama ini,
bagi orang beriman tidak ada masalah. Kenapa? Sebelum masuk surga, Allah sudah berikan fasilitas kenikmatan. Wallahu alam seperti apa itu? Ya, itu nanti kita rasakan nanti dia. Ya, di yaumil akhir. Kita akan rasakan semua nanti. Itu saja. Itu saja syaratnya. Pertahankan keimanan kita. Itu saja. Semua itu kita akan dapatkan fasilitas. Itu karena Ar-Rahim. Karena maha rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat sebagai maha rahimnya Allah? Bidukhulihimul jannah. Ya. Nah, tentu inilah terminal terakhir kita nanti di yaumil akhir. Akan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, disinilah kita akan hidup khalidina fiha abada. Kita akan selama-lamanya hidup di dalam. Tidak ada lagi akhir. Tidak ada lagi akhirnya. Tidak ada lagi akhir. Dan di akhirat itu, atau khususnya di surganya Allah, itu kan surga Allah itu kan disebut Darussalam, ya kan? Wa adkhilnal jannata Darussalam, itu kan doa setelah salat kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata Darussalam. Masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam. Jadi surga itu disebut juga Darussalam atau Darussalam. Apa maknanya? Jadi assalam di sini kan ada assalam. Dari aspek kebahasaan, assalam itu artinya terbebas dari kekurangan dan aib serta keburukan. Jadi terbebas dari kekurangan, terselamatkan dari kekurangan, terselamatkan dari aib, dan terselamatkan dari keburukan. Artinya apa? Surga itu adalah tempat sempurna. Tidak ada sedikit pun surga itu ada kekurangannya. Tidak ada sedikit pun surga itu ada aibnya. Ada jelek-jeleknya, ada keburukan, tidak ada sedikit pun. Tidak ada apa. Makanya di sana tidak ada. Ya kalau orang sudah masuk surga, hidup selama-lamanya, tidak ada yang bilang ada batas waktu hidupnya. Nanti meninggal, mati. Kalau mati itu kekurangan. Jangankan mati, di surga itu tidak ada lagi tidur. Karena tidur itu kekurangan. Mengantuk apalagi, tidak ada lagi. Buang air, tidak ada. Subhanallah. Seperti itulah gambaran lahirianya. Tapi yang kepastiannya itu jauh lebih hebat lagi. Dan itu kita tidak bisa gambarkan yang sesungguhnya. Subhanallah. Itulah yang Allah berikan nanti kita itu. Sekali lagi, kita ini masuk surga, orang-orang beriman masuk surga, itu karena Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena rahimnya Allah. Dan tentu bagi orang-orang yang beriman, kalau dia sudah masuk surga, pasti dan pasti Allah jauhkan dia dari azab nerakanya. Itu tentu. Ya, Allah jauhkan semuanya. Inilah dikatakan oleh guru kita ini, wa hadhir rahmah yallati jaa, ya,
Dzakaraha fi qouli ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Itulah yang disebutkan oleh Allah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu akan memberikan rahmatnya ar-rahimnya ya khusus kepada orang-orang beriman, dan lebih khusus lagi di yaumil akhir. Nah, oleh karena itu melalui tafsir basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, banyak pelajaran kita bisa petik ini. Ya, mulai dari kita di alam, mulai dari ketiadaan kita. Kita kan sesuatu, kita ini dari ada, dari tiada, dari tidak ada menjadi ada. Sejak kita tidak ada sampai kita sudah ada. Mulai dari alam ruh, kemudian masuk ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian alam barzah, alam kubur, lalu diceritakan ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu masih ada kaitannya dengan kehidupan dunia, fasilitas yang Allah berikan. Ar-Rahim, di sinilah puncaknya. Namun dengan demikian, kajian kita tafsir basmalah ini itu belum selesai. Nanti minggu depan masih ada lebih hebat lagi. Masih ada penjelasan. Ini belum selesai saya sampaikan mengenai apa buahnya kita mengimani, khususnya mengimani nama Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman secara umum, Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ini tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Ar-Rahman Ar-Rahim saya katakan tadi ini dari satu kata. Jadi ada yang tidak memisahkan. Makanya ketika kita belajar Asmaul Husna, fikih Asmaul Husna, maka pembahasannya itu sama. Tidak dipisah, Pak, tidak dipisah. Tapi disatukan pembahasannya. Oleh karena itu kita akan satukan ini. Apa buah yang kita bisa peroleh, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati ketika kita mengimani Ar-Rahmanir Rahim. Ini menarik, Pak. Ini menarik kita nanti kaji, dan itu bagian akhir dari tafsir basmalah. Artinya setelah itu nanti kita lanjutkan hadis-hadis terkait dengan fadilah basmalah. Ya, karena ini kan baru tafsirnya. Ya, belum terkait apa fadilahnya dan seterusnya. Nah, ini kan sudah berapa bulan kita belajar. Baru ayat pertama ini Al-Fatihah. Saya katakan tadi jangan Al-Fatihah, Bismillah saja. Guru para ulama kita sudah 1 tahun belum selesai. Bismillah saja 1 tahun belum selesai, tapi kita tidak perlu 1 tahun. Ya, ini kan lumayan lah beberapa bulan ini. Sekalipun hanya sekali 1 minggu, tapi paling tidak lah sudah banyak ilmu yang kita bisa peroleh, dan insya Allah kita akan baca semua nanti ini supaya kita lebih yakin dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Dan inilah salah satu tujuannya Al-Quran diturunkan, untuk kita bisa pelajari, untuk bisa kita amalkan dan nikmati, ya, sehingga insya Allah dengan mengamalkan isi Al-Quran, dengan tentu diawali dengan memahami apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran, inilah nantinya akan memberikan keselamatan untuk kita semua, baik di dunia ini, lebih-lebih di yaumil akhir. Saya kira demikian kajian kita malam ini, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.